Halaman 75 Bang. Kemarin 74, sekarang 75. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman pada halaman 75 surah Ali Imran ayat 187 sampai 194 insyaallah taala. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 187, latubayyinunnahu, tak boleh diganti ya menjadi layubayyinunnahu. Demikian juga taktumunah, boleh menjadi ya yaktumunah. Kemudian ayat 188, la tahsabanna, boleh dibaca la yahsibanna, diganti ya dan sinnya di kasrah. Kemudian masih pada ayat ini fala tahsabannahum, maka diganti juga menjadi fala yahsibunnahum, diganti ya, sinnya kasrah dan ba'nya dhammah. Kemudian pada ayat ini tadi ada beberapa idgham. Contohnya pada ayat 193, faghfir lana, ra ketemu dengan lam, boleh idgham menjadi faghfir lana, jadi ra-nya hilang menjadi lam, okay? Dan itu semuanya adalah qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat 187, Wa'il, dan ingatlah ketika akhadallah, Allah mengambil apa? Mitsaqa, perjanjian, kepada siapa? Alladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberi kitab, Yahudi Nasrani. La yubayyinunnahu, sungguh betul-betul mereka menjelaskannya, atau la tubayyinunnahu, sungguh betul-betul kalian harus menjelaskannya, linnasi, kepada para manusia, wala yaktumunah, dan mereka tidak boleh menyembunyikannya, atau wala taktumunah, dan kalian tidak boleh menyembunyikannya. Fanabadhuhu, maka mereka pun melemparkannya atau membuangnya, wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Maksudnya mereka tidak mau melakukan isi perjanjian tadi. Washtarau bihi, dan mereka menukar dengannya thamanan qalila, harga yang sedikit, yaitu suap atau harta dunia. Fabi'sa, maka sungguh buruk, ma yashtarun, apa yang mereka tukar atau apa yang mereka beli. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang kekurangajaran orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi oleh Allah dikasih kitab Taurat, orang Nasrani oleh Allah dikasih kitab apa? Injil. Di dalam kitab Taurat dan Injil yang asli itu sudah ada disebutkan ciri-ciri datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orangnya kayak apa, bagaimana wajahnya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana tubuhnya, itu sudah ada dalam kitab suci mereka. Sehingga ketika Nabi Muhammad muncul, maka Yahudi Nasrani itu sudah tahu ini betul-betul Muhammad yang dijanjikan di akhir zaman akan muncul seorang nabi. Tapi karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan Bani Israel, maka mereka pun menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisi itulah yang disinggung dalam ayat ini. Allah mengatakan, kami sudah ambil perjanjian kepada ahli kitab Yahudi Nasrani untuk menjelaskan kepada manusia, jangan menyembunyikan. Apa yang dijelaskan? Antara lain sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan kepada manusia sifat-sifat Muhammad yang akan datang di akhir zaman adalah begini, 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 sebagaimana dalam kitab Taurat, sebagaimana dalam kitab Injil. Tapi apakah mereka melakukan perintah ini? Allah katakan fanabadhuh, mereka lempar, mereka buang perjanjian dari Allah tadi. Mereka tidak mengindahkan perintah dari Allah tadi, sehingga mereka menghalangi manusia dari masuk Islam. Bahkan mereka mengubah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab suci mereka, diubah dengan sifat-sifat yang lain. Konon diubah dengan sifat-sifat Dajjal. Jadi sifat Dajjal malah disematkan kepada sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kurang ajar banget seperti ini. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya mereka melakukan seperti itu? Sebabnya adalah washtarau bihi thamanan qalila. Sebabnya supaya mereka mendapatkan harga yang sedikit, yaitu supaya mereka mendapatkan dunia. Karena kalau orang-orang yang Nasrani atau Yahudi tadi masuk Islam, otomatis mereka sudah nggak punya jabatan lagi. Dulunya jabatannya sebagai pendeta, sebagai rahib, sebagai orang yang sebagai tokoh di agama mereka. Begitu masuk Islam kan terus jadi rakyat, jadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena begitu sudah menjadi rakyat, tidak ada lagi pemasukan uang dari pengikutnya. Maka akhirnya mereka pilih menyembunyikan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diambil dari ayat ini dua pelajaran. Pelajaran pertama, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Karena itu para ulama tafsir mengatakan, ayat ini tidak hanya berlaku untuk ahli kitab, tapi ayat ini juga berlaku untuk para ulama. Orang yang diberi kitab itu berarti diberi ilmu. Mereka disuruh menjelaskan isi kitab mereka. Nah, demikian juga para ulama sudah diberi ilmu oleh Allah, berarti disuruh menjelaskan ilmu yang mereka miliki. Maka orang yang sudah mempelajari ilmu agama wajib hukumnya untuk apa? Mengajarkan atau menyampaikan.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dari saya meskipun hanya satu ayat saja. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamah." Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu agama lalu dia menyembunyikan, aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Allah akan mengekang dia dengan tali kekang neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Nah, maka para ulama wajib hukumnya menyampaikan ilmu, tidak boleh menyembunyikan. Konon di Indonesia ini ada kiai yang menyesal. Menyesal kenapa? Karena pernah ditanya oleh salah satu putrinya Presiden Soeharto, bagaimana kewajiban seorang wanita menutup auratnya. Maka diajari pakai jilbab, tapi jilbabnya jilbab asal-asalan, hanya jilbab ditaruh di atas kepala saja, rambutnya masih kelihatan. Nah, konon setelah itu kiai itu menyesal, kenapa dulu-dulu tidak disampaikan sekaligus bahwasanya rambut wanita itu aurat, harus ditutupi semuanya. Tidak cukup jilbab hanya diselempangkan di atas kepala, ya harus betul-betul menutupi apa? Rambut. Memang rambut wanita adalah apa? Aurat. Berbeda dengan rambut laki-laki. Rambut laki-laki bukan aurat, dibuka enggak masalah, tapi rambut wanita adalah aurat. Nah, maka tidak boleh menyembunyikan ilmu seperti itu. Kemudian yang kedua dari ayat ini adalah kita ambil pelajaran bahwasanya kalau kita tidak menyampaikan ilmu gara-gara ingin mendapatkan harta dunia atau mendapatkan jabatan dan sebagainya, berarti kita sudah menyerupai dengan ahli kitab. Ini tidak pantas bagi seorang muslim. Ini pantasnya bagi orang-orang kafir semacam Yahudi dan Nasrani seperti ini. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, la tahsabanna, janganlah engkau menyangka, alladzina, terhadap orang-orang yang yafrahuna, mereka gembira, bima, atau dengan apa yang mereka lakukan, wa yuhibbuna, dan mereka suka, ayyuhmadu, bahwasanya mereka dipuji, bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang mereka padahal tidak melakukannya. Fala tahsabannahum, maka janganlah engkau menyangka mereka-mereka itu bimafazatin, selamat minal azab, dari siksa, yaitu siksanya Allah Subhanahu wa taala. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, siksaan yang menyakitkan, yaitu api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini pernah membingungkan Marwan bin Hakam. Dia membaca ayat ini kemudian merasa, lah, ayat ini kan mengenai kita semua. Siapa di antara kita yang tidak seperti ayat ini? Dalam ayat ini disampaikan bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang sudah dilakukan. Kita kalau melakukan sesuatu kan gembira, bahagia, wah sudah melakukan begini. Dan juga menyukai kalau dipuji padahal sesuatu yang kita tidak melakukan. Anda itu ahli tahajud, padahal kita enggak ahli tahajud, tapi kita dipuji begitu senang. Lah kalau sifat kita, sifat manusia memang biasanya seperti itu, berarti semua kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Marwan bin Hakam akhirnya datang kepada Ibnu Abbas, atau menyuruh orang untuk datang kepada Ibnu Abbas. Tanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana sih maksud ayat ini? Karena kalau kita memahami ayat ini secara zahirnya, ya kita semua binasa. Kita semuanya mempunyai sifat seperti itu. Kita kalau dipuji dengan sesuatu yang padahal kita tidak melakukan, kita senang-senang aja. Sebagaimana kita tidak suka kalau dicela, maka kita suka kalau dipuji. Nah, maka kata Ibnu Abbas, malakum wali hadhil ayah, apa urusanmu dengan ayat ini? Enggak ada urusannya ini. Ini adalah ayat ini bicara tentang siapa? Orang-orang munafik dan tentang orang-orang Yahudi. Maka ringkasnya maksud ayat ini adalah orang-orang yang mereka itu riya, memamerkan amal yang mereka lakukan. Yafrahuna bima atau, mereka bangga dengan apa yang sudah dilakukan padahal melakukannya secara riya. Orang-orang munafik sedekah tapi sedekahnya riya. Nah, setelah melakukan sedekah bangga, wah saya sudah sedekah.
Nah, kalau orang beriman kan tidak begitu kan? Orang beriman sedekah, dia merasa dalam hatinya mudah-mudahan Allah menerima sedekah saya. Tidak kemudian merasa bangga, kemudian pamer-pamer saya sedekah, enggak. Dia justru malah khawatir kalau pamer-pamer menyebabkan sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang dimaksud pada ayat ini adalah sifatnya orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang mereka itu riya terhadap apa yang sudah mereka lakukan dan mereka bangga terhadap sesuatu yang padahal mereka tidak melakukan sama sekali. Menganggap bahwa dirinya sudah melakukan padahal tidak melakukan. Memamerkan bahwa dirinya melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Itu maksudnya. Maka tidak boleh kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan munafik tersebut, yaitu riya atau memamerkan amal yang kita lakukan. Demikian juga tidak boleh kita merasa bangga dengan sesuatu yang padahal tidak ada pada diri kita. Misalnya kita mengatakan saya ini ahli tahajud padahal sebenarnya tidak ahli tahajud. Nah, Rasul mengatakan al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Orang yang membanggakan diri dengan sesuatu yang padahal dia tidak memilikinya. Kala bisi thawbai zur. Itu seperti orang yang memakai dua baju palsu. Nah, maka tidak boleh seperti itu, haram hukumnya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, manidda'a da'wa kadhibah. Siapa yang mendakwakan untuk dirinya satu dakwaan yang bohong, liyatakatsara biha, supaya dia mendapatkan pujian darinya, lam yazidhullah illa qillah, maka justru Allah akan menambah kepadanya kerendahan atau kesedikitan. Tambah rendah dia di mata manusia dengan sebab dia membanggakan sesuatu yang dia tidak memilikinya sebenarnya. Misalnya seseorang pengen dipanggil dokter, maka dia membayar dengan jumlah uang tertentu supaya diberi gelar dokter, dikasih ijazah palsu sehingga dia mendapatkan gelar tersebut. Nah, itu termasuk yang dimaksud dalam ayat ini. Yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Senang untuk dipuji sesuatu yang dia sebenarnya tidak melakukan. Senang dipanggil dokter padahal sebenarnya dia sama sekali tidak mempelajari ilmu apapun untuk meraih gelar tersebut, tapi hanya pengen saja untuk dimuliakan orang. Nah, itulah sifatnya orang-orang yang dicela oleh Allah dalam ayat ini. Adapun kalau kita dipuji oleh seseorang terhadap sesuatu yang kita lakukan betul-betul, kemudian kita senang, nah itu wajar manusia seperti itu. Manusia suka membaca Quran misalnya, ada seseorang suka membaca Quran setiap hari 1 juz, nah, kemudian dipuji, ini orang ahli tilawah setiap hari baca 1 juz. Kita mendengar pujian itu tanpa sengaja, padahal kita tidak menginginkan pujian tersebut. Nah, akhirnya dalam hati kita ada sedikit rasa senang. Wah, saya dipuji orang ternyata saya dikenal sebagai ahli tilawah. Padahal niatan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian, bukan. Tapi ternyata orang memuji kita. Nah, kalau begitu tidak masalah seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang seseorang yang mengamalkan suatu amal kebaikan, dia ikhlas karena Allah maksudnya, tapi kemudian dipuji oleh para manusia, gimana?" Maka beliau mengatakan, tilka ajilu busral mu'min. Itu namanya kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang tersebut. Jadi besok di akhirat dia mendapatkan pahala atas amalnya tadi. Nah, pahalanya atau kabar gembira untuk dia bahwa dia akan dapat pahala tadi disegerakan oleh Allah di dunia dengan adanya pujian dari manusia. Tapi harus digarisbawahi bahwa dia beramalnya ikhlas. Adapun kalau beramalnya tujuannya untuk mendapat pujian dari manusia, nah itu nggak ada pahala. Tapi kita beramal sudah ikhlas, kita sudah menjaga hati, pokoknya saya beramal pengen pahala dari Allah, tidak pengen dipuji manusia. Ternyata dipuji juga oleh manusia. Amal kita ketahuan oleh manusia, akhirnya dipuji, nggak masalah. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hal tersebut, bahwa kalau seseorang melakukan sesuatu kemudian dipuji manusia, maka itu justru adalah busyra, yaitu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang beriman tersebut. Kemudian Allah menegaskan, walillahi, dan hanya milik Allah, mulkus samawat, kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa Allah lah yang mengatur langit bumi. Karena Allah yang mengatur langit bumi, maka hendaklah kita taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk taatnya bagaimana? Amal ikhlas karena Allah, itu taat kepada Allah. Maka kalau mau dikaitkan antara ayat 189 ini dengan ayat sebelumnya, maksudnya adalah janganlah beramal kepada selain Allah. Janganlah beramal untuk selain Allah. Beramallah untuk Allah saja. Kenapa? Allah lah yang merajai langit bumi. Allah lah yang mengatur langit bumi. Nah, kita berada di bumi, berarti kita harus taat aturan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aturannya apa? Amal harus ikhlas. Salat ke masjid, tujuannya apa? Ya harus ikhlas untuk mencari pahala dari Allah. Bukan karena pekewah kepada tetangga misalnya, bukan. Karena itu marilah kita tampakkan ikhlas kita kepada Allah. Bagaimana itu? Ya kita amalnya istiqamah. Kalau orang amalnya tidak istiqamah itu kan khawatir bahwa itu tanda-tanda tidak ikhlas nanti. Seperti orang munafik itu kan nggak istiqamah. Salat duhur datang, salat asar datang, salat maghrib datang. Begitu salat isya kadang-kadang datang, lebih sering tidak. Begitu salat subuh lebih sering tidak datang. Orang munafik. Kenapa? Zaman dulu isya sama subuh itu gelap, sehingga mereka disuruh datang ke masjid. Kenapa? Nggak ada yang lihat, ngapain ke masjid. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, karena kelihatan orang, maka dia pura-pura sebagai muslim, tampak-tampakkan saya ini juga sholat jamaah di masjid. Nah, maka orang munafik tidak istiqamah. Kalau orang beriman mengetahui datang ke masjid itu pahala sholatnya dilipat gandakan 27, dia pilih di masjid daripada di rumah. Belum lagi langkah kakinya ke masjid juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah ini 10 pahala sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dihitung saja dari rumah kita ke masjid berapa langkah. Kalau 100 langkah berarti 100 kali 10 1000 pahala. Subhanallah. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah rukuk terakhir dari surat Ali Imran. Ini adalah ayat-ayat yang biasa dibaca oleh Nabi ketika bangun tidur. Jadi Nabi kalau bangun tidur itu biasanya mengusap wajah supaya ngantuknya hilang, kemudian membaca ayat-ayat terakhir dari Ali Imran ini, mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi, sambil beliau melihat ke arah langit. Loh, kok melihat ke arah langit? Apakah keluar rumah? Tidak, hanya keluar kamar saja. Karena rumahnya Nabi itu 2 ruang. Ruang pertama adalah ruang untuk tidur, itu ada atapnya sehingga langit tidak terlihat. Keluar dari kamar tidur itu ada kamar untuk menerima tamu, itu yang bolong tidak ada atapnya. Nah, maka kalau Nabi keluar dari kamar tidurnya itu sudah bisa melihat ke arah langit meskipun masih dalam area rumah beliau. Nah, kamar beliau itu disebut bait, kemudian ruang tamunya disebut hujrah. Nah, Nabi keluar dari baitnya menuju hujrah untuk melihat ke langit sambil membaca ayat ini. Ayatnya apa? Inna fi, sesungguhnya di dalam khalqis samawati, penciptaan langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa ikhtilafi, dan pergantiannya, al-laili wan nahar, siang, malam dan siang, malam dan siang, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda, maksudnya tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Albab itu artinya al-aqlut tam, akal yang sempurna. Ayat ini menunjukkan bahwa tanda kekuasaan Allah bisa dibaca dengan melihat makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah apa saja contohnya? Langit makhluk Allah, bumi makhluk Allah, siang malam makhluk Allah. Nah, kalau kita melihat kepada langit itu sudah tampak, wah, Allah Maha Kuasa. Bagaimana tidak kuasa? Langit yang sangat besar, sangat lebar dijadikan sebagai atap padahal tanpa ada tiang. Apa enggak kuasa kayak begitu? Coba ada enggak manusia buat atap tanpa tiang? Enggak ada. Kita buat atap yang kecil sajalah. Untuk atap atap kamar kecil misalnya. Atapnya kan mestinya juga kecil kan, karena kamar-kamar kecil.
maka atap itu pasti kita kasih tiang. Nggak dikasih tiang, ambrol atau turun pasti. Lah Allah buat langit tanpa ada tiang. Ini berarti Maha Kuasa. Bumi bulat bagi yang berpendapat bulat, atau datar bagi yang berpendapat datar. Kekuasaan Allah pada bumi sangat banyak, terlihat adanya tumbuh-tumbuhan, adanya laut, adanya darat dan sebagainya, gunung dan sebagainya, semua menunjukkan kekuasaan Allah. Kemudian ikhtilafil laili wan nahar ini boleh diartikan dengan dua artian. Artian pertama yang lebih terkenal, bergantiannya malam dan siang. Jadi 24 jam ini dibagi dua, kadang malam kadang siang, bergantian. Nah itu tanda kekuasaan Allah. Arti yang kedua, ikhtilaf itu adalah perbedaan. Perbedaan malam dan siang. Maksudnya, kadang-kadang malamnya lebih panjang daripada siang. Kadang-kadang siangnya lebih panjang daripada malam. Kadang-kadang juga malam dan siang imbang. Sama-sama 12 jam, 12 jam. Nah, itulah yang disebut sebagai ikhtilaful lail wan nahar. Perbedaan malam dan siang dalam hal panjang dan pendeknya. Tafsiran yang kedua ini sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 61 misalnya, Allah mengatakan yulijul laila fin nahar, Allah masukkan sebagian malam ke dalam siang, wa yulijun nahar fil lail, dan Allah masukkan sebagian siang di dalam malam. Maksudnya gimana? Nah, ini kan 24 jam ya. Kalau mau dibagi adil kan 12 jam, 12 jam. Tapi bagian malam yang 12 jam ini sebagiannya kadang-kadang dimasukkan oleh Allah ke dalam siang. Artinya siangnya menjadi lebih panjang. Kadang-kadang sebaliknya, siangnya yang 12 jam ini sebagiannya ditarik dimasukkan ke malam. Berarti malamnya lebih panjang. Nah, itulah tafsiran untuk kata-kata ikhtilaful laili wan nahar menurut tafsiran yang kedua. Boleh ditafsirkan yang pertama atau yang kedua, semuanya benar, okay? Diartikan bergantian memang bergantian, diartikan berbeda memang kadang-kadang berbeda seperti itu. Nah, itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Maka orang-orang kafir itu yang tidak mau beriman kepada Allah berarti orang-orang yang tidak punya akal. Kalau punya akal, akalnya akal yang kurang, yang tidak sempurna sama sekali. Kemudian Allah menjelaskan siapa itu orang-orang yang berakal. Allah mengatakan alladzina, orang-orang yang yadhkurunallah, mereka zikir kepada Allah, ingat kepada Allah qiyaman, dalam keadaan duduk, wa qu'ud, berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring pada lambung mereka. Wa yatafakkaruna, dan mereka tafakkur, memikirkan fi khalqis samawat, tentang penciptaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Kemudian mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan hadza, ini, yaitu langit bumi, batila, secara batil atau sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina, maka jagalah kami, adzabannar, dari siksaan api neraka. Inilah yang disebut sebagai ulul albab, orang-orang yang punya pikiran yang sempurna. Nah, maka marilah kita mengamalkan ayat 191 ini supaya kita termasuk ulul albab. Apa yang harus kita amalkan? Satu, berzikir kepada Allah, kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kondisi manusia tiga ini. Kadang kita duduk seperti sekarang ini, kadang kita berdiri, seperti nanti kalau sudah selesai sholat kita pasti berdiri kemudian pergi, atau kita sampai di rumah berbaring. Nah, tidak ada kondisi selain itu. Maka maksud ayat ini adalah zikir kepada Allah dalam setiap saat, dalam setiap kondisi. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, kana yadhkurullah ta'ala ala kulli ahyanih, adalah Nabi zikir kepada Allah dalam segala kondisi beliau. Sifat yang kedua, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka tafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi kadang-kadang kita melihat ke arah langit sambil berpikir, Masya Allah, maha kuasanya Allah, betapa luasnya langit ini, penuh dengan bintang-bintang, menunjukkan kekuasaan Allah. Bintang itu kan nggak bisa dihitung jumlahnya, Pak. Orang-orang mengatakan bahwa bintang jumlahnya seperti pasir di bumi. Nah, pasir di bumi apa bisa dihitung? Nggak bisa. Nah, bintang di langit juga begitu, sebanyak itu, nggak bisa dihitung. Nah, itu kalau tidak menunjukkan kekuasaan Allah, bagaimana itu?
Dan Allah itu meluaskan alam semesta ini sehingga alam semesta ini semakin lama semakin luas, semakin besar, semakin luas. Dalilnya dalam Al-Quran, wa inna lamusi'un, kami Allah senantiasa terus meluaskan alam semesta ini. Maka ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita bisa membuat rumahnya itu semakin lama semakin membesar. Gak bisa. Rumah kita 1 meter ya 1 meter tok, 100 meter nggih 100 meter tok, ora nambah-nambah. Tapi Allah mampu menciptakan alam semesta yang semakin lama semakin luas. Lamusiun. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu dalam Islam kita disyariatkan untuk bertafakkur. Tafakkur itu apa? Memikirkan apa? Makhluk Allah. Sebagaimana sabda Nabi, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah tentang makhluk Allah, wala tafakkaru fillah, jangan berpikir tentang Allah. Kenapa? Allah itu nggak bisa dipikir. Otak kita terlalu kecil untuk memikir Allah, maka dilarang memikir Allah, malah jadi gila nanti karena nggak gaduh. Bahkan setan bisa masuk ke dalam hati kita kalau kita memikir Allah. Setan akan membisikkan, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan gunung Allah. Nah, setan kemudian membisikkan, terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, pasti begitu. Nah, maka kalau sudah muncul pertanyaan itu, kita disuruh oleh Nabi untuk mengatakan amantu billah, aku iman kepada Allah, aku kafir terhadap bisikan setan ini. Maka nggak boleh mikir tentang Allah, mikir tentang makhluk saja. Itu sudah menunjukkan kekuasaan Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, fi kulli syai'in ayah tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Melihat pohon menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan maha kuasanya Allah. Melihat apa lagi? Bahkan benda-benda kecil lah. Melihat lombok, itu sudah menunjukkan kekuasaan Allah. Bagaimana lombok yang kecil lama-lama menjadi besar. Kemudian warnanya awalnya hijau, tiba-tiba menguning, kemudian lama-lama merah, merahnya berjalan sedikit demi sedikit, akhirnya jadi merah semuanya. Loh, yang ngecat ini semuanya Allah Subhanahu wa taala, Maha Kuasa sekali. Nah, kalau kita disuruh ngecat Lombok seluruh dunia ini, apa bisa kita? Nggak mampu kita. Karena kita harus berjalan ke sini, ke sana, kemari. Tapi Allah nggak perlu begitu. Semua Lombok di atas muka bumi sifatnya seperti itu, yang ngecat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan al-fitrah tulhibul ghaflah wa tumbitul khasyah. Tafakkur itu menyebabkan lengahnya jadi hilang, lengah dari Allah jadi hilang, dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mau tafakkur tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, inilah tafsiran yang terkenal untuk ayat ini. Ada tafsiran yang lain. Yalqurunallaha qiyaman, zikir kepada Allah berdiri, duduk, dan dalam posisi berbaring. Itu maksudnya adalah kondisi orang melakukan salat. Salat itu wajibnya berdiri. Kalau salatnya salat 5 waktu, okay? Kalau tidak mampu berdiri, maka baru qu'udun, duduk. Tidak mampu duduk, maka baru junubihim, berbaring. Tafsiran seperti ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau tidak mampu ya duduk saja. Fa illam tastati' fa'ala janbin. Kalau masih tidak mampu, salatnya berbaring. Maka ayat ini dalil bagi orang-orang yang sakit kemudian salatnya dalam kondisi duduk atau berbaring. Dalilnya ayat ini. Kemudian ayat ini menunjukkan juga bahwa Allah menciptakan langit bumi tidak sia-sia. Allah menyebutkan pada ayat yang lain, dzalika dhannul ladzina kafaru. Surat Sad ayat 27. Mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi sia-sia itu hanyalah persangkaannya orang-orang kafir. Kalau orang-orang beriman, mereka meyakini bahwa Allah menciptakan langit bumi ini pasti ada tujuannya yang sangat agung. Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada saya, untuk kenal kepada Allah, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diciptakan langit supaya kita kenal kepada Allah.
Diciptakan bumi supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal kepada Allah, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti hidup kita itu memang untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini mengajarkan kepada kita untuk doa minta perlindungan dari siksa neraka. Faqina adzabannar. Ini sama dengan doa yang biasa disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan Nabi berdoa minta perlindungan dari neraka ini sehari minimal 2 kali, Pak. Pertama, ketika beliau berbaring tidur malam, beliau sebelum tidur selalu membaca doa Rabbikini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah aku dari siksamu pada hari kamu akan membangkitkan hamba-hambamu nanti di akhirat. Ini yang pertama, sebelum tidur. Nabi membaca doa tersebut 3 kali sebelum tidur. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW selesai salam menghadap kepada para jamaah, kemudian terdengar beliau membaca Rabbikini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah saya dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nah, maka doa minta perlindungan dari api neraka ini sangat ditekankan supaya kita selamat di akhirat. Ayat 192. Rabbana wahai Rabb kami, innaka sesungguhnya engkau man tudkhilin nar, orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitah, maka sungguh engkau telah merendahkannya atau menghinakannya. Wa malidh zalimin, dan tidaklah orang-orang yang zalim min ansar, memiliki penolong-penolong. Ayat ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwa di akhirat nanti kalau orang dimasukkan ke dalam neraka berarti dihinakan oleh Allah. Kalau dimasukkan ke dalam surga berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulia dan hina yang hakiki itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Adapun di dunia boleh orang itu dihinakan, ya, dianggap orangnya bodoh, dianggap orangnya tidak punya apa-apa sama sekali, tapi di hadapan Allah belum tentu. Dia ternyata ahli ibadah, dia ternyata sholat jamaah rutin 5 waktu, meskipun di dunia nggak terkenal sama sekali, nggak ada yang menyebut nama dia, tapi di hadapan Allah mulia. Nah, kita nggak penting untuk terkenal di dunia, nggak penting untuk dimuliakan di dunia, yang penting kita dimuliakan di akhirat. Dalilnya ayat ini. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang zalim tidak ada yang menolongnya kalau Allah sudah menyiksanya. Maka ayat ini menunjukkan dahsyatnya dosa berbuat zalim. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 pintu dosa yang akan disegerakan hukumannya ketika masih di dunia, yaitu al-baghyu, berbuat zalim, wal uququ, dan durhaka kepada orang tua. Karena itu jangan sekali-kali kita zalim, karena zalim kita akan disegerakan hukumannya di dunia, belum lagi nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada yang bisa menolong kita. Zalim itu bisa zalim terhadap harta seseorang, meminjam tidak mengembalikan, utang tidak mengembalikan, atau zalim kepada nyawa seseorang, membunuh atau memukul dan sebagainya, atau zalim terhadap kehormatan seseorang, mengejek, menuduh dan sebagainya. Itu semuanya zalim. Allah ancam, Nabi ancam bahwa orang zalim akan disegerakan hukumannya di dunia. Kemudian Allah mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, innana sesungguhnya kami, sami'na kami mendengar, munadian, penyeru, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yunadi, yang beliau menyeru lil iman, untuk iman kepada Allah. Apa seruan beliau? An aminu, bahwasanya imanlah kalian, birabbikum, terhadap Rabb kalian, pemelihara kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana wahai Rabb kami, faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Artinya karena kami sudah beriman, tolong ampuni dosa-dosa kami. Wa kafir, dan hapuslah anna, dari kami, sayyiatina, dosa-dosa kami atau kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami, ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Maksudnya kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang baik kalau kami nanti mati. Jadi ini doa minta husnul khotimah. Jadi cara minta doa husnul khotimah bagaimana? Kalau tidak tahu caranya, boleh dengan ayat ini. Boleh dengan doa yang lain juga boleh,
Tapi ayat ini mengajarkan kita doa wa tawaffana ma'al abrar, maksudnya minta husnul khotimah. Karena kalau husnul khotimah nanti akan digabungkan oleh Allah bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat bagus kalau setiap malam kita melakukan sunnah Nabi tadi. Bangun tidur, mengusap wajah supaya ngantuknya hilang, kemudian kalau bisa melihat ke arah langit, kalau tidak juga nggak apa-apa, baca ayat-ayat ini. Sambil kita membaca ayat ini, sambil berarti kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat ini kan isinya doa. Maka kalau setiap malam kita baca ini ketika bangun tidur, berarti kita sudah minta husnul khatimah setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayat terakhir Allah mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, wa atina, dan berikanlah kepada kami, ma wa'adtana, apa yang engkau janjikan kepada kami, ala rusulik, atas lisan rasul-rasulmu, wala tukhzina, dan janganlah engkau rendahkan atau engkau hinakan kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaitu dengan dimasukkan ke dalam neraka. Innaka, sesungguhnya engkau, la tukhlifu, tidak menyelisih al-mi'ad, janji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ayat-ayat Quran itu isinya doa. Tujuannya apa? Mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian manusia itu nggak paham, Pak. Doa itu bagaimana? Nggak paham. Setiap hari, ya Allah, tambahlah duitku. Ya Allah, tambahlah gajiku. Ya Allah, tambahlah, mikirnya duit tok, nggih. Doa itu bangsane duit tok. Nah, itu berarti nggak paham apa yang harus diminta kepada Allah. Betul, kamu berdoa kepada Allah itu bagus, tapi yang diminta kalau duit terus, nggak pernah mikir akhirat, itu kesalahan dalam berdoa. Nah, maka diajarkan oleh Allah di sini bagaimana doa yang semestinya kita baca. Minta untuk wafat bersama orang-orang baik alias husnul khotimah, minta diberi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah atas lisan Rasulnya. Apa contohnya yang dijanjikan oleh Allah atas lisan Rasulnya? Contohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid salat jamaah, satu langkahnya dicatat 10 pahala. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang sudah engkau janjikan kepada kami atas lisan Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan satu langkah 10 pahala. Minta kepada Allah, berikan betul-betul. Nah, ini sama dengan kita minta kepada Allah supaya kita apa? Ikhlas dalam beramal. Karena kalau kita tidak ikhlas dalam beramal, tidak akan mendapatkan hal tersebut. Melangkah ke masjid tapi tidak ikhlas kepada Allah, ya tidak akan dicatat 10 pahala, tidak akan. Ini tafsir yang terkenal untuk ayat ini ya. Ada tafsir yang lain? Ada. Ma wa'adtana ala rusulik. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami ala rusulik, ay alal iman birusulik, karena iman kita kepada rasul-rasulmu. Kita sudah beriman kepada rasul-rasulmu. Nah, dengan sebab iman tersebut engkau menjanjikan kepada kami akan diberikan pahala. Nah, maka ala rusulik maksudnya karena iman kami kepada rasul-rasulmu, engkau sudah menjanjikan kepada kami pahala yang besar, berikanlah hal tersebut. Tapi tafsiran yang pertama, kata Ibnu Katsir, lebih azhar, lebih jelas dan lebih enak untuk dipaham, lebih mudah untuk dipaham. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan, jangan engkau hinakan kami pada hari kiamat. Yang dimaksud dihinakan pada hari kiamat adalah dimasukkan ke dalam neraka, dan sebaliknya orang-orang yang dijaga dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang disebut sebagai keberuntungan yang besar. Masuk neraka kehinaan yang besar, masuk surga keberuntungan yang besar. Dalilnya dalam surat Ghafir ayat 9, Allah mengatakan, wa man taqis sayyi'at yauma idzin, orang yang engkau jaga dari keburukan pada hari itu di akhirat, faqad rahimtah, berarti sudah engkau rahmati ya Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar.
maka mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberuntungan di akhirat dan diselamatkan oleh Allah dari kehinaan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.